Bank Indonesia kembali membuka layanan penukaran uang setelah 2 tahun hiatus karena pandemi. Layanan ini kembali dibuka seiring momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut dan untuk mengantisipasi peningkatan transaksi masyarakat. Pagi ini kita akan berbincang dengan Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Ameriza M. Musa. Selamat pagi, Pak Ameriza. Selamat pagi, Mbak Iswari. Selamat Iya. pagi, Mas Kali Siswari. Selamat pagi, Pak. Ini kembali dibuka akhirnya setelah kemarin sempat tidak dibuka ya Pak layanannya. Tapi kita bicara dulu soal kesiapan Bank Indonesia. Ini jelang Idul Fitri, mungkin tinggal 2,5 pekan lagi. Bagaimana kesiapan BI? Begini Mbak, seperti kita ketahui kegiatan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri termasuk Ramadan ini selalu diikuti dengan permintaan kebutuhan uang yang semakin besar. Untuk itu ada beberapa langkah yang kita lakukan. Ada 3 strategi operasional. Yang pertama terkait dengan kita melakukan estimasi berapa kebutuhan uang yang akan terjadi. Kemudian yang kedua tentunya kita upayakan strategi untuk mendistribusikan uang ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah strategi pelayanan kas, khususnya penukaran uang pecahan kecil. Nah, terkait dengan estimasi kebutuhan nih, Mbak Paskalis ya, kita perkirakan tahun ini akan terjadi peningkatan kebutuhan uang kartal atau uang tunai di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri itu diperkirakan sekitar 175 triliun atau tepatnya 175,26 triliun. Angka ini dibandingkan tahun lalu itu terjadi peningkatan sekitar 13,42%. Oke. Nah, tentunya masyarakat bertanya apa sih dasar perkiraan Bank Indonesia melakukan estimasi sebesar ini? Yang pertama tentunya didasari oleh indikator asumsi makroekonomi yang semakin membaik seiring optimisme pemulihan ekonomi tahun ini. Kedua, kita mengantisipasi adanya percepatan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah yang akan kami perkirakan akan terjadi di luar. Yang ketiga itu tentunya kami menyebut baik ya adanya pelonggaran kebijakan pemerintah terkait aturan mudik, di mana pada tahun ini masyarakat diperbolehkan dengan ketat prokes dengan adanya surat edaran Kasatgas Nomor 15 tahun 2022. Dan yang terakhir tentunya kita memperhatikan adanya kondisi perekonomian yang semakin membaik dengan terkendalinya COVID-19. Dan kami memperkirakan tahun ini nih mudiknya akan semakin melonjak Pak, karena setelah 2 tahun tutup. Nah tentunya kami juga harus antisipasi nih adanya kebutuhan uang harus kami siapkan. Untuk itu terkait dengan distribusinya Mbak, kita lakukan front loading Mbak. Jadi dari awal tahun kami sudah antisipasi. Alhamdulillah sampai dengan akhir Maret target distribusi telah tercapai dan seluruh uang yang tadi 175 triliun sudah terdistribusi di seluruh kantor kas Bank Indonesia yang berjumlah 46 kantor. Untuk itu kami bekerja sama dengan berbagai jasa transportasi Pak, mulai dari kereta, PT KAI, kemudian Pelni, dan perusahaan-perusahaan angkutan lain. Dan kalau boleh sedikit saya tambahkan, dari sisi spasialnya Pak, terbesar 175 triliun itu berada di Pulau Jawa, sekitar 61%. Kemudian Sumatera dengan porsi 21,6%, dan sisanya berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, Maluku, Papua. Dan yang terakhir terkait pertanyaan tadi Mbak Paskalis, untuk antisipasi adanya lonjakan kebutuhan penukaran uang pecahan kecil, kami sudah siapkan beberapa langkah Mbak. Yang pertama itu kami bekerja sama dengan bank, telah menyiapkan sebanyak 5.013 titik pelayanan penukaran di Indonesia. Di dalamnya itu termasuk 453 titik pelayanan penukaran di wilayah Jabodetabek. Jumlah 5.013 ini kalau kita bandingkan tahun lalu meningkat sekitar 88%. Nah, mudah-mudahan dengan adanya 5.013 titik, kebutuhan masyarakat untuk menukar uang pecahan kecil dapat terlayani dengan baik, Mbak. Nah, ini bagaimana Pak Ameriza? Kan tadi sudah ada 5.000 bank diajak kerjasama. Uang juga sudah disebar ke 46 kantor BI di seluruh Indonesia. Kalau masyarakat mau mendapatkan layanan tukar uang tunai, bagaimana caranya? Jadi yang pertama, kami menghimbau masyarakat untuk mendapatkan informasi keberadaan lokasi titik-titik tadi, Mbak.
kami telah menyiapkan akses informasi, masyarakat bisa mengakses ke www.bi.id. Di sana ada informasi mengenai lokasi tempat-tempat titik penukaran sebanyak 513. Kalau masyarakat sulit mengakses website ini, kami juga menyediakan di portal www.pintar.bi.id. Di dalamnya masyarakat tinggal klik aja lokasi di mana yang terdekat. Itu yang cara pertama. Cara kedua, Bank Indonesia juga melakukan pelayanan yang kita sebut kas keliling retail. Jadi di Indonesia kita telah menentukan titik-titik layanan kas keliling. Untuk itu masyarakat bisa langsung masuk ke portal www.pintar.bi.id. Oke. Pilih lokasi di mana, kemudian jamnya apa, harinya apa, berapa jumlah yang mau ditukarkan. Setelah mendapatkan bukti order, masyarakat langsung menuju tempat lokasi penukaran. Itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga itu Bank Indonesia khusus di wilayah Jabodebek bekerjasama dengan 15 bank melakukan penukaran mulai dari tanggal 18 sampai dengan 28 April di beberapa tempat-tempat yang pusat mudik ya, seperti di Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Terminal Kampung Rambutan, Pulau Gebang, dan Kalideres. Untuk khusus pelayanan kas keliling bersama dengan 15 ini, masyarakat bisa langsung menuju lokasi. Dimulai 18 sampai dengan 28 April. Kalau yang lain-lain tadi saya sebutkan, itu sudah berjalan, Mbak, sejak tanggal 4 April. Sampai terakhir tanggal 28 April. Itu kalau masyarakat nggak ngakses pintar.go.id dulu nggak bisa ya Pak? Langsung datang gitu bisa nggak Pak Ameriza? Kami sangat menghimbau masyarakat yang ingin melakukan penukaran terlebih dahulu melakukan pemesanan, Mbak. Maksudnya apa? Kita tuh maksudnya untuk menghindari terjadinya kerumunan, Mbak. Kita juga harus memperhatikan prokes, itu yang dari satu sisi. Yang sisi kedua, biar masyarakat juga lebih nyaman. Oke. Begitu mereka datang, uangnya udah siap gitu. Jadi pelayanannya lebih cepat. Oke. Dan yang ketiga tentunya kita mengurangi penumpukan, Mbak ya. Namun demikian apabila terjadi di lapangan ada masyarakat yang ternyata membutuhkan, Mbak, dan belum sempat masuk ke dalam portal Pintar, kami bisa layani sepanjang masih ada ketersediaan modal. Oke, jadi Karena setiap hari kita jatahnya tertentu dalam setiap titik penukaran, Mbak. iya, jadi memang mendaftar terlebih dulu akan lebih baik. Ini yang juga harus diantisipasi adalah soal uang palsu, Pak Ameriza. Tapi kita akan jeda dulu, nanti kita obrolin nih Pak, bagaimana supaya masyarakat tidak mendapat uang palsu, apalagi transaksinya sedang tinggi di masa Ramadan dan juga Lebaran ini. Kita jeda sedak dulu, Pak Ameriza, dan saudara kita akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana.